Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiatus Fuada. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi bahasa atau komunikasi pemasaran. Bahasa atau komunikasi pemasaran. Apakah kalian tahu bahasa atau komunikasi pemasaran itu apa? Oke, jadi bahasa atau komunikasi merupakan alat yang digunakan oleh perusahaan untuk menginformasikan, untuk mengomunikasikan, membujuk pelanggan agar mereka mengetahui tentang produk dan merek mereka yang mereka jual secara langsung ataupun tidak langsung gitu. Jadi komunikasi pemasaran ini melaksanakan banyak sekali fungsi kepada konsumen atau pasar sasarannya, terutama itu komunikasi ini adalah memberitahu, memperlihatkan seputar produk mereka, bagaimana produk mereka, bagaimana bentuknya, mengapa produk itu digunakan, apa manfaatnya, terus siapa pasar sasaran produk itu gitu, dan di mana mereka seorang konsumen itu bisa mendapatkan produk itu. Jadi perlu adanya komunikasi kepada konsumen tentang produk yang akan kita pasarkan, yang akan dipromosikan kepada kepada konsumen. Oke, selanjutnya ada 8 model komunikasi utama dari bahasa pemasaran ini. Yang pertama itu ada iklan, ada promosi penjualan, ada acara dan pengalaman, ada hubungan masyarakat dan publisitas. Kita akan bahas 4 dulu. Jadi yang pertama itu adalah iklan. Iklan merupakan presentasi non-personal atau promosi. Nah, kalian tahu kan iklan biasanya tuh ada iklan di TV, iklan di baleho, ataupun di banner tuh pasti adanya iklan tentang produk tersebut. Nah, iklan ini adalah sebagai bentuk komunikasi, alat utama komunikasi pemasaran melalui sponsor yang jelas, melalui bentuk yang jelas agar mempengaruhi konsumen untuk mengetahui produk kita. Selanjutnya model komunikasi promosi penjualan. Nah, berbagai intensif jangka pendek ataupun mendorong percobaan ataupun pembelian produk atau jasa. Nah, promosi penjualan itu biasanya seperti kita promosi kepada sales marketing, jadi sales marketing. Terus kita juga bisa promosi kepada produk-produk yang mau kita tawarkan kepada konsumen sesuai target gitu. Promosi penjualan di situ. Nah, selanjutnya ada acara dan pengalaman. Biasanya kita melibatkan kegiatan-kegiatan promosi, biasanya disponsori oleh beberapa perusahaan dan juga dirancang untuk menciptakan interaksi langsung ataupun tidak langsung yang berhubungan dengan merek atau produk kita gitu. Jadi perlu adanya acara-acara event yang disponsori oleh produk kita, maka kita bisa mengomunikasikan produk kita kepada konsumen. Selanjutnya ada hubungan masyarakat dan publisitas. Nah, di mana beragam program-program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk individunya. Jadi itu perlu adanya publish, jadi biar nggak diakui oleh produk lain. Jadi kita tuh punya merek, kita tuh dirancang dan dipromosikan untuk melindungi citra perusahaan, melindungi merek perusahaan tersebut gitu. Oke, selanjutnya ada pemasaran langsung, pemasaran interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut atau word of mouth, dan penjualan personal. Jadi pertama kita akan bahas tentang pemasaran langsung. Bagaimana perusahaan itu memasarkan langsung melalui surat, email, fax mail, telepon, internet, komunikasi secara langsung dengan atau merespon dialog dari pelanggan dan prospek tertentu. Kita bisa memasarkan secara langsung melalui media sosial. Pada saat ini media sosial menjadi alat utama untuk memasarkan produk, di mana media sosial memfasilitasi kita untuk langsung ke komunikasi kepada konsumen. Jadi komunikasikan produk kita kepada konsumen langsung dengan melalui sosial media tanpa ada perantara apapun. Kan pada zaman dahulu biasanya kita menggunakan telepon, email, dan kita masih harus mencari tahu respon dari konsumen tersebut. Namun sekarang sangat canggih di era Society 5.0. Jadi kita tuh lebih gampang memasarkan produk kita langsung kepada konsumen.
Lalu yang selanjutnya ada pemasaran interaktif, di mana kegiatan dan program online yang dirancang dan melibatkan pelanggan atau prospek secara langsung ataupun tidak langsung, meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, atau menciptakan penjualan produk dan jasa. Nah, oke, selanjutnya ada pemasaran dari mulut ke mulut atau word of mouth. Nah, di sini komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik antar masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman membeli atau menggunakan produk barang atau jasa tertentu. Jadi biasanya kita untuk membeli produk tuh kita biasanya mencari tahu dulu atau mencari testing lah kepada teman kita atau kepada saudara kita yang membeli produk tersebut. Nah, dari mulut ke mulut, dari omongan itu kita jadi percaya bahwa produk tersebut bisa kita beli dan bisa kita gunakan dengan baik. Jadi pemasaran melalui word of mouth itu adalah utamanya pemasaran yang bisa mempengaruhi konsumen untuk membeli produk kita. Nah, lanjut yaitu penjualan personal. Penjualan personal ini meliputi interaksi tatap muka dengan satu atau lebih pembeli yang berprospek untuk tujuan melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan pengadaan pesanan. Jadi penjualan personal itu lebih ke personal perusahaannya. Oke, selanjutnya adalah cara memilih saluran komunikasi pemasaran. Ada 2 cara memilih saluran komunikasi pemasaran, yaitu saluran komunikasi pribadi dan saluran komunikasi non-pribadi. Nah, saluran komunikasi pribadi adalah komunikasi 2 orang atau lebih berkomunikasi melalui tatap muka, melalui telepon ataupun email ataupun bertemu dengan langsung. Hal ini bahwa komunikasi pribadi ini berpengaruh pada 2 situasi, yaitu pada saat harga tinggi akan berpengaruh kurang bagus karena beresiko konsumen tidak mau membeli, dan sebaliknya yang jelas bahwa sering apabila harga rendah, nah orang akan berpengaruh untuk membeli produknya. Nah, sering orang meminta rekomendasi terhadap suatu produk atau seorang itu akan berbeda dengan orang lain. Oke, selanjutnya ada saluran komunikasi non pribadi. Saluran komunikasi non pribadi yaitu saluran komunikasi yang diarahkan kepada banyak orang, misalnya melalui media promosi, penjualan secara langsung atau tidak langsung, serta hubungan masyarakat atau public relation-nya. Jadi saluran komunikasi ini melalui hubungan masyarakat pada prinsipnya meliputi 2 arah, yaitu bersifat internal dan bersifat luas. Nah, bersifat internal ditujukan kepada para staf dan seluruh pegawainya, secara eksternal ditujukan kepada masyarakat luas secara langsung. Baik, mungkin itu saja materi dari saya tentang bahasa atau komunikasi pemasaran. Semoga ilmu yang bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.